Tuban adalah salah satu daerah tertua di Jawa Timur yang memiliki peran penting dalam sejarah Nusantara. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, Tuban sejak dahulu dikenal sebagai kota pelabuhan, pusat perdagangan, dan pintu masuk berbagai kebudayaan besar ke tanah Jawa. Sejarah Tuban dapat ditelusuri sejak masa kerajaan Kanjuruhan dan Kediri. Bahkan jauh sebelum itu, dalam berbagai prasasti kuno, Tuban dikenal dengan nama Kambang Putih, yang berarti pelabuhan yang bersinar atau ramai. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan laut menjadikan Tuban tempat persinggahan pedagang dari Cina, India, Arab, hingga Asia Tenggara. Pada masa kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-13 hingga ke-15, Tuban mencapai puncak kejayaannya. Tuban menjadi pelabuhan utama Majapahit dan berperan besar dalam kegiatan ekspor-impor kerajaan. Dari pelabuhan ini, hasil bumi Jawa seperti beras, kayu jati, dan rempah-rempah diperdagangkan ke berbagai wilayah. Karena peran pentingnya, Tuban dikenal sebagai kota yang makmur dan kosmopolitan. Selain sebagai pusat perdagangan, Tuban juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Tokoh penting dalam sejarah Islam di Tuban adalah Sunan Bonang, salah satu dari Wali Songo. Sunan Bonang menggunakan pendekatan budaya seperti seni gamelan dan tembang Jawa untuk menyebarkan ajaran Islam agar mudah diterima masyarakat. Hingga kini, makam Sunan Bonang di Tuban menjadi salah satu tempat ziarah penting. Memasuki abad ke-16, pengaruh Majapahit mulai melemah dan karajan-karajan Islam berkembang pesat. Tuban sempat menjadi wilayah yang mandiri sebelum akhirnya berada di bawah pengaruh Kesultanan Demak. Namun, Tuban dikenal sebagai daerah yang cukup kuat mempertahankan identitas dan kepentingannya sendiri. Pada masa kolonial Belanda, Tuban tetap memiliki peran penting, terutama sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan regional. Namun, kekuasaan kolonial membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan ekonomi. Rakyat Tuban mengalami berbagai tekanan, seperti kerja paksa dan monopoli perdagangan. Meski demikian, semangat perlawanan rakyat tidak pernah padam. Peran Tuban kembali menonjol pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Masyarakat Tuban aktif dalam perlawanan terhadap penjajah, baik pada masa Belanda maupun Jepang. Salah satu peristiwa bersejarah adalah perlawanan rakyat Tuban terhadap pasukan sekutu dan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan tahun ke-1945. Semangat patriotisme ini menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Tuban. Setelah Indonesia merdeka, Tuban berkembang menjadi daerah yang menggabungkan nilai sejarah, budaya, dan modernitas. Selain dikenal sebagai kota wali, Tuban juga dijuluki Bumi Wali dan Bumi Ronggolawe. Merujuk pada tokoh legendaris Ronggolawe, seorang bangsawan Majapahit yang dikenal berani dan setia pada prinsipnya. Hingga saat ini, jejak sejarah Tuban masih dapat dilihat melalui berbagai peninggalan seperti makam Sunan Bonang, Goa Akbar, Masjid Agung Tuban, dan kawasan Pelabuhan Tua. Semua peninggalan tersebut menjadi saksi bisu perjalanan panjang Tuban dari masa kerajaan, penyebaran agama, penjajahan, hingga kemerdekaan. Sebagai penutup, sejarah Tuban adalah cerita tentang keterbukaan, perjuangan, dan keberagaman. Tuban bukan hanya kota kecil di pesisir utara Jawa Timur, tetapi juga salah satu fondasi penting dalam sejarah peradaban Jawa dan Indonesia. Dengan memahami sejarahnya, kita dapat lebih menghargai identitas dan warisan budaya yang dimiliki Tuban hingga hari ini.